pada pertengahan abad ke-19, di sebuah desa kecil di pesisir utara Jawa, hiduplah seorang ulama karismatik bernama Syekh Umar Al-Faruqi. Beliau adalah sosok yang dihormati, bukan hanya karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena kesederhanaannya dan kepeduliannya terhadap masyarakat. Pondok pesantrennya, Pesantren Al-Huda, menjadi tempat berlindung bagi para santri dan penduduk sekitar untuk memperdalam ilmu agama serta belajar berbagai keterampilan untuk kehidupan sehari-hari. Desa tempat Syekh Umar tinggal dikenal dengan nama Kampung Sidamukti, sebuah tempat yang makmur dengan tanah subur dan laut yang kaya akan hasil ikan. Kehidupan masyarakat berlangsung harmonis dengan nilai-nilai Islam yang tertanam kuat dalam keseharian mereka. Namun, kedamaian itu mulai terusik saat kabar menyebar bahwa penjajah Belanda mulai memperluas cengkeraman kekuasaannya hingga ke daerah pesisir. Suatu pagi, di halaman depan pesantren, Syekh Umar sedang mengajar tafsir Al-Quran kepada para santrinya. Ia menekankan pentingnya kesabaran dan tawakal dalam menghadapi ujian hidup. Namun, di tengah pelajaran, seorang pemuda berlari terengah-engah menuju pesantren. Dialah Hamdun, salah satu santri yang juga bertugas sebagai penyampai berita dari kota. Guru, penjajah Belanda sudah memasuki desa tetangga. Mereka merampas hasil panen dan memaksa penduduk membayar pajak yang sangat tinggi, seru Hamdun dengan wajah ketakutan. Kabar itu membuat seluruh pesantren gempar. Para santri saling berpandangan dengan rasa cemas. Syekh Umar menghela napas panjang, lalu bangkit dari duduknya. Anak-anakku, ini adalah ujian bagi kita. Kita harus tetap bersatu dan berpegang teguh pada ajaran Islam, ucapnya dengan suara tenang namun penuh ketegasan. Malam harinya, Syekh Umar mengadakan musyawarah dengan para tetua desa dan pemuda-pemuda kampung. Mereka harus menentukan sikap, apakah akan tunduk pada penjajah atau mempertahankan harga diri mereka sebagai umat yang merdeka. Dengan penuh kebulatan tekad, mereka memutuskan untuk melindungi desa dan tidak membiarkan penjajah menindas rakyat mereka. Tanpa mereka sadari, seorang mata-mata Belanda telah menyusup ke desa dan mendengar rencana ini. Ancaman pun semakin dekat. Malam itu, setelah musyawarah yang penuh ketegangan, Syekh Umar menghabiskan waktunya dalam doa dan zikir. Hatinya merasa gelisah, seolah ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Ia sadar, perlawanan yang mereka putuskan tidak akan mudah. Belanda bukan hanya memiliki kekuatan senjata, tetapi juga tipu daya yang licik. Guru, aku melihat orang asing berkeliaran di desa. Aku yakin dia bukan penduduk sini, ucap Rahmat dengan suara tertahan. Syekh Umar menatap muridnya dengan tenang. Di mana kau melihatnya, Rahmat? Di dekat dermaga, Guru. Ia tampak mengamati desa dengan curiga, lalu pergi ke arah barat, ke tempat yang sepi, jawab Rahmat. Syekh Umar mengangguk pelan. Kita harus waspada. Aku yakin ini bukan kebetulan. Tanpa membuang waktu, Syekh Umar mengumpulkan beberapa pemuda desa, termasuk Rahmat dan Hamdun. Lalu mereka berangkat menyelidiki. Dengan hati-hati mereka menyusuri jalan setapak menuju arah yang ditunjukkan Rahmat. Suasana terasa mencekam. Hanya suara ombak yang memecah keheningan malam. Ketika mereka sampai di sebuah gubuk tua di pinggir hutan bakau, Rahmat menunjuk ke arah bayangan yang bergerak di dalamnya. Dengan isyarat tangan, Syekh Umar meminta semua orang bersembunyi di balik pepohonan. Dari balik dinding gubuk, terdengar suara lirih percakapan dalam bahasa Belanda. Syekh Umar menyipitkan mata. Hatinya yakin, ini adalah mata-mata yang telah menyusup ke desa mereka. Jika mereka tidak bertindak cepat, penjajah akan segera datang dengan kekuatan penuh. Syekh Umar memberi isyarat kepada para pemuda untuk mundur secara diam-diam. Mereka harus segera memperingatkan seluruh desa sebelum terlambat. Namun, saat mereka hendak pergi, terdengar suara gemerisik di balik semak-semak. Siapa di sana? Teriak seseorang dari dalam gubuk.
Jantung Rahmat berdegup kencang. Mereka telah ketahuan. Tanpa berpikir panjang, Syekh Umar memberi isyarat kepada para pemuda untuk segera berlari ke arah yang berlawanan. Mereka berpencar di antara pepohonan, berusaha menghindari kejaran para mata-mata Belanda yang mulai keluar dari gubuk dengan obor di tangan. Kejar mereka, jangan biarkan lolos, teriak salah satu orang Belanda dengan suara lantang. Rahmat dan Hamdun berlari sekuat tenaga, jantung mereka berpacu cepat. Syekh Umar tetap tenang, meskipun langkahnya lebih lambat dibanding pemuda-pemuda itu. Ia sadar, jika mereka tertangkap, maka rencana perjuangan mereka akan terungkap. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, seorang pria bersenjata bayonet muncul dan menghadang Rahmat. Pemuda itu terperanjat. Namun sebelum pria itu bisa bergerak lebih jauh, sebuah batu melayang dan menghantam kepalanya. Syekh Umar yang melempar batu itu menyelamatkan muridnya dari bahaya. Ayo terus berlari ke hutan, jangan berhenti sampai fajar tiba. Perintah Syekh Umar. Mereka terus berlari, napas mulai tersengal. Hutan yang lebat menjadi satu-satunya harapan mereka untuk berlindung dari kejaran para penjajah. Namun, mereka tahu ini baru permulaan dari perjuangan yang lebih besar. Menjelang fajar, Syekh Umar dan para pemuda yang tersisa bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan bakau. Napas mereka tersengal-sengal setelah pelarian panjang. Cahaya bulan yang samar-samar memantul di permukaan air menciptakan bayangan yang menyeramkan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat mendekat. Para penjajah Belanda masih mencari mereka. Syekh Umar berbisik, Tetap diam, jangan ada yang bergerak. namun tak lama kemudian salah satu pemuda tanpa sengaja menginjak ranting kering, membuat suara gemeretak yang jelas terdengar. di sana mereka. Tanpa pilihan lain, Syekh Umar dan para pemuda harus menghadapi mereka. Dengan senjata seadanya, bambu runcing dan golok mereka bertarung melawan para serdadu bersenjata. Perlawanan sengit pun dimulai. Pertempuran di hutan bakau berlangsung sengit. Para pemuda desa berjuang sekuat tenaga dengan senjata seadanya. Sementara pasukan Belanda dengan bayonet dan senapan mencoba mengepung mereka. Suara benturan senjata, teriakan, dan letusan senapan menggema di tengah malam. Syekh Umar tetap tenang di tengah kekacauan. Ia melihat satu persatu pemuda mulai kelelahan. Tetapi semangat mereka tidak pudar. Namun, jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding musuh. Tetap bertahan, jangan biarkan mereka menekan kita. Seru Syekh Umar, suaranya penuh wibawa. Salah satu pemuda, Hamdun, berusaha menyerang seorang serdadu, tetapi musuh lebih cepat dan mengarahkan senapannya. Rahmat melihat itu dan berteriak, Awas, Hamdun! "Dor!" Sebuah peluru melesat. Tetapi entah bagaimana, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang mengubah arah peluru itu. Peluru itu tidak mengenai Hamdun, melainkan meleset ke arah pohon bakau di belakangnya. Para serdadu Belanda terkejut. Syekh Umar lalu mengangkat tangannya ke langit. Matanya penuh kekusyukan. Ia berdoa dengan suara lantang, memohon perlindungan dari Allah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di sekitar mereka. Air laut yang dangkal mulai beriak dengan cara yang aneh. Para pemuda desa merasakan ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Lalu, Syekh Umar melangkah mundur menuju tepi air. Para serdadu Belanda melihatnya dan mengira ia hendak melarikan diri ke laut. Mereka mengejar tanpa ragu. Namun, yang terjadi berikutnya membuat semua orang terbelalak. Syekh Umar melangkah ke permukaan air dan ia tidak tenggelam. Ia berjalan dengan ringan di atas air, seolah ombak laut adalah daratan yang kokoh. Para serdadu terhenti, sebagian mundur ketakutan. Para pemuda desa yang melihat kejadian itu pun terperangah. Subah, Allah, Bisik Rahmat. Syekh Umar mengangkat tangannya. Wahai penjajah,
Allah lebih berkuasa dari kalian. Jika kalian tidak pergi dari tanah ini, maka azabnya akan menimpa kalian. Ketakutan merayapi wajah para serdadu Belanda. Beberapa dari mereka berteriak panik, menganggap Syekh Umar sebagai orang sakti yang tidak bisa dilawan. Pemimpin pasukan Belanda terlihat ragu. Tetapi sebelum ia bisa memberi perintah, ombak besar tiba-tiba datang dari arah laut, mengguncang perahu-perahu mereka yang tertambat di pantai. Merasa ini bukan pertarungan biasa, pasukan Belanda akhirnya memilih mundur. Mereka tidak ingin mengambil risiko menghadapi sesuatu yang mereka anggap di luar nalar. Para pemuda desa bersorak gembira. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa, sebuah mukjizat di tengah pertempuran. Namun, Syekh Umar tetap tenang. Ia tahu pertempuran ini belum berakhir. Belanda pasti akan kembali dengan strategi yang lebih licik. Setelah kejadian luar biasa di hutan bakau, suasana desa Sidamukti kembali tegang. Para pemuda desa merasa bangga telah berhasil mengusir serdadu Belanda. Tetapi Syekh Umar mengingatkan mereka bahwa pertempuran belum berakhir. Penjajah tidak akan tinggal diam, Kata Syekh Umar dengan suara tenang. mereka akan kembali dengan cara yang lebih licik. Benar saja, beberapa hari setelah kejadian itu, seorang utusan dari Belanda tiba di desa. Ia bukan serdadu bersenjata, melainkan seorang pria keturunan pribumi yang bekerja untuk Belanda. Namanya Kasim, seorang pria berusia sekitar 40 tahun dengan sorot mata penuh kelicikan. Kasim berdiri di alun-alun desa dan berbicara lantang di hadapan penduduk. Wahai rakyat Sidamukti, kalian telah melakukan kesalahan besar dengan menentang pemerintah kolonial. Tapi Gubernur Jenderal adalah orang yang bijaksana. Ia tidak ingin menghancurkan desa ini. Jika kalian menyerahkan Syekh Umar dan para pemuda yang memberontak, maka desa ini akan aman. Jika tidak, bersiaplah menghadapi akibatnya. Suasana mendadak mencekam. Beberapa penduduk mulai berbisik-bisik dengan cemas. Mereka tahu, jika Belanda menyerang dengan kekuatan penuh, desa mereka akan hancur. Di tengah kerumunan, seorang lelaki tua bernama Mbah Salim yang sudah lama hidup di desa itu berseru, Kami tidak akan menyerahkan ulama kami. Syekh Umar adalah pemimpin kami. Pergi dari sini, pengkhianat. Sorak-sorai warga mendukung Mbah Salim. Namun, di sisi lain, beberapa orang desa mulai ragu. Rasa takut mulai merayap ke dalam hati mereka. Di malam harinya, Syekh Umar mengumpulkan para pemuda dan tetua desa untuk bermusyawarah. Kita tidak bisa terpancing emosi. Kata Syekh Umar, Belanda ingin kita saling mencurigai dan terpecah belah. Mereka tahu bahwa kekuatan terbesar kita adalah persatuan. Hamdun mengepalkan tangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Guru? Kita harus menyerang mereka lebih dulu. Syekh Umar menggeleng. Belum saatnya. Kita harus lebih cerdas dari mereka. Kita akan membuat rencana. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Syekh Umar dan para pemuda desa mulai menyusun strategi untuk menghadapi tipu daya penjajah. Namun, tanpa mereka sadari, ada seseorang yang mengintai dari kejauhan. Malam itu, suasana di desa Sidamukti terasa mencekam. Setelah pertemuan di pesantren, para pemuda kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang masih diliputi semangat perlawanan. Namun, di balik bayang-bayang kegelapan, ada sepasang mata yang mengintai Kasim. Utusan Belanda mendengarkan rencana mereka dari kejauhan sebelum diam-diam meninggalkan desa. Di tempat persembunyian Belanda, di pinggiran hutan, Kasim berlutut di hadapan seorang perwira Belanda bernama Kapten Van Dijk. Pria berwajah dingin dengan kumis tebal. Ujar Kasim dengan suara pelan. Tuan, penduduk desa mulai bimbang. Tapi Syekh Umar sangat dihormati. Jika kita ingin menaklukkan desa ini, kita harus melemahkan kepercayaan mereka terhadapnya. Kapten Van Dijk menyeringai licik. Bagus, Kasim. Jika rakyat mulai ragu pada pemimpinnya, mereka akan jatuh dengan sendirinya. Kasim mengangguk, lalu melanjutkan. Saya punya rencana. Saya akan menyebarkan fitnah bahwa Syekh Umar telah membuat perjanjian dengan makhluk halus untuk memperoleh kesaktiannya. Jika warga percaya,
mereka akan menjauh darinya. Kapten Van Dijk tertawa puas. Sempurna, sebarkan isu itu. Dan satu lagi, pastikan ada seseorang dari dalam desa yang berpihak kepada kita. Tanpa membuang waktu, Kasim kembali ke desa dan mulai menjalankan rencananya. Ia mendatangi beberapa warga yang sudah mulai ragu, berbisik di telinga mereka tentang keanehan-keanehan Syekh Umar. Aku mendengar sendiri, katanya pada seorang pedagang, Syekh Umar tidak jatuh ke dalam air saat berjalan di atas laut. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Itu pasti sihir. Lama-kelamaan, bisikan itu menyebar. Beberapa orang mulai saling berbisik, merasa cemas. Benarkah Syekh Umar mendapatkan kekuatannya dari jin? Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Mbah Salim, salah satu orang tertua di desa. Dengan hati gusar, ia segera menemui Syekh Umar. Syekh, Ucapnya, suaranya bergetar. ada banyak orang di desa yang mulai termakan fitnah. Mereka takut. Mereka mulai meragukanmu. Syekh Umar hanya tersenyum tipis. Fitnah lebih tajam dari pedang, Mbah Salim. Tapi kebenaran selalu menemukan jalannya. Namun, sebelum mereka bisa berbuat sesuatu, terdengar suara gaduh di luar pesantren. Keluar. Kami ingin jawaban dari Syekh Umar. Sejumlah warga berkumpul di depan pesantren dengan wajah penuh keraguan dan ketakutan. Perang belum dimulai, tetapi penjajah sudah berhasil menggoyahkan kepercayaan rakyat. Di depan gerbang pesantren Al-Huda, puluhan warga berkumpul. Wajah mereka dipenuhi kebimbangan dan ketakutan. Beberapa orang berbisik satu sama lain, sementara yang lain hanya berdiri dengan ekspresi penuh ragu. Dari tengah kerumunan, seorang pria paruh baya bernama Surya, seorang pedagang yang dihormati di desa, melangkah maju. Dengan suara lantang, ia berkata, Syekh Umar, kami menghormatimu, tapi kami juga mendengar hal-hal yang mengganggu. Apakah benar kau memiliki kesaktian dari makhluk halus? Apakah benar kau membuat perjanjian dengan jin? Para santri yang berdiri di belakang Syekh Umar tersentak. Hamdun dan Rahmat hampir saja melangkah maju untuk membela gurunya. Tetapi Syekh Umar mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tetap tenang. Dengan suara lembut namun tegas, ia berkata, Wahai saudaraku, apakah kalian percaya fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang ingin memecah belah kita? Seorang pria lain berseru, Tapi kami melihatnya sendiri. Kau berjalan di atas air. Itu bukan hal yang bisa dilakukan manusia biasa. Suasana semakin panas. Bisikan-bisikan kecurigaan semakin terdengar di antara warga. Mbah Salim dengan tongkat kayunya maju ke depan dan berkata, Aku telah mengenal Syekh Umar selama bertahun-tahun. Tidak ada yang perlu diragukan dari ketakwaannya. Jangan mudah terpengaruh oleh bisikan orang-orang yang tak menginginkan kita bersatu. Namun, sebelum suasana bisa mereda, tiba-tiba Kasim, utusan Belanda yang licik, melangkah ke depan. Dengan ekspresi pura-pura prihatin, ia berkata, Kita semua menghormati Syekh Umar, tapi kita juga berhak mendapatkan jawaban. Jika beliau memang tidak memiliki ilmu hitam, maka buktikanlah kepada kami dengan cara yang nyata. Sebagian warga mulai mengangguk, terpengaruh oleh ucapan Kasim. Mereka menunggu jawaban dari Syekh Umar. Dengan tenang, Syekh Umar menatap mereka satu persatu, lalu berkata, Jika kalian ingin bukti, maka perhatikanlah amal perbuatanku. Aku tidak meminta kalian tunduk padaku, tetapi tunduklah pada kebenaran. Aku hanya seorang hamba Allah. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Namun, sebelum warga bisa bereaksi lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah hutan bakau. Seorang pemuda berlari dengan napas terengah-engah. Syekh, para serdadu Belanda datang. Mereka menuju ke desa dengan pasukan lebih besar. Sekejap, semua yang hadir membelalak. Lupa dengan perdebatan mereka, warga mulai panik. Sementara itu, Kasim tersenyum licik. Ia telah berhasil menunda persiapan desa dengan fitnah yang disebarkannya. Kini, Belanda akan datang dengan kekuatan penuh. Kabar kedatangan pasukan Belanda
membuat suasana desa berubah drastis. Warga yang sebelumnya sibuk memperdebatkan tuduhan terhadap Syekh Umar, kini berlarian menuju rumah masing-masing, bergegas menyelamatkan keluarga dan harta benda mereka. Di tengah kepanikan itu, Syekh Umar tetap berdiri tegak, tatapan matanya penuh ketenangan, seolah badai yang akan datang tak mampu menggoyahkan hatinya. Dengan suara lantang, ia berkata, Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Bersatulah, kita tidak boleh menyerah tanpa perlawanan. Para pemuda desa yang sudah sejak lama ingin membela tanah air mereka segera berkumpul. Hamdun, Rahmat, dan Mbah Salim berdiri di samping Syekh Umar. Kami siap berjuang, Guru. Seru mereka serempak. Namun, ancaman kali ini lebih besar. Pasukan Belanda yang datang bukan sekadar patroli kecil, melainkan sebuah pasukan besar yang dipimpin langsung oleh Kapten Van Dijk. Dari kejauhan, derap langkah kaki dan suara derak senjata mulai terdengar. Mereka lebih banyak dari yang kita duga, Guru. Bisik Rahmat dengan wajah tegang. Syekh Umar menatap para pemuda dan warga yang tersisa. Bertahanlah, kita akan melindungi desa ini dengan segala cara. Tapi ingat, jangan biarkan amarah membutakan kalian. Perlawanan kita adalah untuk mempertahankan kehormatan, bukan untuk membalas dendam. Mbah Salim, meski sudah renta, menggenggam tombaknya erat. Kami sudah hidup damai di sini selama puluhan tahun. Tapi mereka terus datang untuk merampas hak kita. Kalau ini waktunya kita berdiri melawan, maka aku siap. Beberapa pemuda lainnya mulai menyiapkan senjata seadanya, bambu runcing, golok, dan panah kayu. Sementara itu, Syekh Umar melangkah ke tengah lapangan desa, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, berikanlah perlindungan-Mu kepada kami. Jangan biarkan kezaliman menguasai negeri ini. Langit semakin gelap. Angin bertiup kencang, seolah alam pun turut bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Tiba-tiba, suara trompet perang berkumandang di kejauhan. Pasukan Belanda telah tiba di gerbang desa. Kapten Van Dijk menunggang kuda di barisan depan, matanya menyipit tajam ke arah Syekh Umar. Dengan suara lantang, ia berteriak, Orang-orang Sidamukti, kalian masih punya kesempatan untuk menyerah. Serahkan Syekh Umar dan kami tidak akan menyakiti kalian. Tak ada yang menjawab. Warga desa tetap berdiri tegak. Kapten Van Dijk mengangkat tangannya, memberi aba-aba kepada pasukannya. Para prajurit mulai mengokang senapan. Dalam hati, Syekh Umar berbisik, Bismillah, jika ini adalah takdir yang telah Engkau tetapkan, maka izinkan kami berjuang di jalan-Mu. Dentuman senapan pertama terdengar, memecah keheningan. Peluru-peluru melesat, menghantam tanah dan pepohonan di sekitar desa. Warga berteriak, sebagian berlari mencari perlindungan. Sementara para pemuda desa yang telah bersiap langsung menerjang ke arah pasukan Belanda dengan senjata seadanya. Allahu Akbar. Hamdun dan Rahmat memimpin serangan pertama, membawa bambu runcing dan golok. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka tidak sebanding dengan pasukan bersenjata lengkap. Tetapi semangat perjuangan membuat mereka tak mundur selangkah pun. Syekh Umar tetap berdiri di tengah pertempuran, matanya menatap lurus ke depan. Ia tidak membawa senjata apapun, hanya berpegang pada keyakinannya. Saat serdadu Belanda mulai mendekat, ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Allah, lindungilah kami dari kezaliman ini. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, membawa debu yang menyelimuti pandangan para serdadu Belanda. Beberapa dari mereka tersandung dan terjatuh. Kapten Van Dijk yang masih berada di atas kudanya mengerutkan kening. Ipoh ini, jangan gentar, maju terus. Namun, Syekh Umar tahu bahwa perlawanan langsung di daratan tidak akan bertahan lama. Ia harus membawa pasukannya ke tempat yang lebih menguntungkan. Semua, mundur ke sungai. Kita bertahan di sana. Teriaknya. Para pemuda desa dan warga yang tersisa segera berlari ke arah Sungai Merah, sebuah sungai lebar yang membelah desa. Di belakang mereka, pasukan Belanda mengejar tanpa henti.
Sesampainya di tepi sungai, Hamdun berteriak. Guru, kita terjebak. Belanda akan segera sampai. Syekh Umar menatap air sungai yang beriak tenang di bawah cahaya bulan. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Kaki pertamanya menginjak permukaan air. Tetapi ia tidak tenggelam. Semua orang terperanjat. Syekh Umar berjalan di atas air. Rahmat yang berada di dekatnya hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Subhanallah, keajaiban dari Allah. Syekh Umar menoleh ke arah para pemuda yang kebingungan. Ikutilah aku. Jangan ragu. Percayalah kepada Allah. Satu persatu, mereka melangkah, dan keajaiban terjadi. Air sungai seolah menjadi jalan yang bisa mereka lalui. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai berani mengikuti, menyeberangi sungai tanpa tenggelam. Di belakang, pasukan Belanda tiba di tepi sungai. Kapten Van Dijk dan para serdadunya menatap pemandangan luar biasa itu dengan mata terbelalak. Ini tidak mungkin, mustahil. Tembak mereka. Rentetan peluru dilepaskan, tetapi anehnya, setiap peluru yang mendekati Syekh Umar dan para pengikutnya tiba-tiba jatuh ke dalam air sebelum mencapai sasaran. Seolah ada perisai tak terlihat yang melindungi mereka. Kapten Van Dijk menggertakkan giginya. Kejar mereka lewati sungai. Beberapa serdadu Belanda mencoba menyeberang dengan perahu, tetapi entah bagaimana, arus sungai tiba-tiba menjadi deras. Ombak besar muncul dan menghantam perahu-perahu mereka, menenggelamkan sebagian pasukan yang berusaha mengejar. Dari kejauhan, Syekh Umar dan para pemuda yang telah berhasil menyeberang menyaksikan keajaiban itu dengan mata berkaca-kaca. Allah telah menolong kita. Bisik Syekh Umar penuh syukur. Malam itu, mereka berhasil lolos dari kepungan. Namun, perjuangan belum berakhir. Di seberang sungai, Kapten Van Dijk menatap dengan penuh kemarahan. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut, Syekh Umar. Kau akan menjadi musuh utama kami. Fajar menyingsing di seberang Sungai Merah. Cahaya matahari perlahan mengusir kabut yang masih menggantung di permukaan air. Para pemuda dan warga desa yang berhasil menyeberang duduk terengah-engah di tepi sungai. Mata mereka masih dipenuhi rasa takjub atas keajaiban yang baru saja mereka alami. Syekh Umar berdiri tegak di tengah mereka. Tangannya masih menggenggam tasbih yang terus berputar di jari-jarinya. Allah telah menunjukkan tanda kebesarannya. Namun, ini belum berakhir. Kita harus bersiap menghadapi serangan berikutnya. Rahmat mengepalkan tangannya. Guru, kita sudah melihat sendiri bahwa Allah bersama kita. Kita tidak akan mundur. Namun, Syekh Umar menggeleng. Perlawanan bukan hanya tentang keberanian, Rahmat. Kita butuh strategi. Jika kita hanya mengandalkan semangat tanpa perencanaan, kita akan kehilangan lebih banyak nyawa. Hamdun, yang masih kelelahan setelah pertempuran semalam, mendongak dengan raut khawatir. Lalu, apa rencana kita, Guru? Syekh Umar menarik napas dalam. Kita harus mengatur ulang barisan. Beberapa dari kalian kembali ke desa-desa tetangga untuk meminta bantuan. Yang lainnya tetap di sini dan bersiap jika Belanda mengejar kita lagi. Dan yang terpenting, ia menatap mereka satu persatu. Kita jangan sampai kehilangan iman, karena itulah senjata terbesar kita. Para pemuda mengangguk serempak. Mereka memahami bahwa perjuangan ini bukan sekadar perang fisik, tetapi juga ujian keimanan dan keteguhan hati. Sementara itu, di markas Belanda, di dalam tenda komando yang terletak di pinggir desa yang baru mereka duduki, Kapten Van Dijk duduk dengan wajah merah padam. Peta terbentang di hadapannya, menunjukkan wilayah-wilayah yang mulai memberontak. Bagaimana mungkin orang tua itu bisa berjalan di atas air? Ini sihir, tidak masuk akal. Van Dijk membanting gelas di mejanya, membuat prajurit yang berdiri di dekatnya tersentak. Seorang pria berambut pirang yang mengenakan seragam berbeda dari yang lain maju ke depan. Namanya Letnan Carr, seorang perwira intelijen yang dikenal licik
dan tak kenal ampun. Kapten, kita sudah mencoba melawannya dengan kekuatan. Tapi sepertinya dia memiliki sesuatu yang tidak bisa kita lawan dengan peluru. Karl menyipitkan matanya. Jika kekuatan tak bisa mengalahkannya, kita pakai cara lain. Kita buat dia kehilangan kepercayaan rakyatnya. Van Dijk menatap bawahannya dengan penuh minat. Karl menyeringai. Kita sebarkan desas-desus bahwa Syekh Umar sebenarnya bekerja sama dengan Belanda. Kita buat rakyatnya ragu dan tercerai-berai sebelum kita menyerang kembali. Kapten Van Dijk tertawa sinis. Kau benar. Jika kita tak bisa menghancurkannya dengan senjata, kita hancurkan namanya lebih dulu. Siapkan orang-orang kita. Aku ingin seluruh desa mulai meragukan pemimpinnya sendiri. Tanpa disadari oleh Syekh Umar dan para pengikutnya, ancaman baru telah menunggu mereka bukan lagi dalam bentuk peluru dan bayonet, tetapi fitnah yang lebih berbahaya. Di pagi yang cerah, para penduduk desa mulai berkumpul di tepi Sungai Merah. Mereka yang selamat dari pertempuran sebelumnya kini bersiap membangun pertahanan baru. Namun, tanpa mereka sadari, bahaya yang lebih licik telah menyusup ke dalam barisan mereka. Beberapa orang asing mulai menyebarkan rumor di desa-desa sekitar. Syekh Umar tidak benar-benar berjuang melawan Belanda. Dia punya perjanjian rahasia dengan mereka. Itulah sebabnya dia bisa berjalan di atas air. Itu bukan mukjizat, melainkan sihir yang diberikan oleh Belanda. Desas-desus ini dengan cepat menyebar seperti api di ladang kering. Beberapa penduduk yang awalnya percaya pada Syekh Umar mulai ragu. Hamdun dan Rahmat berjalan masuk ke dalam gubuk tempat Syekh Umar sedang beristirahat. Wajah mereka tampak gelisah. Guru, ada yang aneh. Beberapa warga mulai bertanya-tanya tentang kebenaran perjuangan kita. Mereka bilang, ada rumor bahwa guru sebenarnya bekerja sama dengan Belanda. Ujar Rahmat. Suaranya penuh amarah. Syekh Umar menatap mereka dengan tenang. Aku sudah menduganya. Fitnah memang senjata yang lebih berbahaya daripada pedang. Hamdun mengepalkan tangannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Guru? Jika kita diam saja, mereka akan semakin percaya dengan kebohongan ini. Syekh Umar menghela napas panjang. Ketahuilah, anak-anakku, ujian ini lebih berat daripada pertempuran dengan senjata. Jika kita membalas fitnah dengan kemarahan, maka kita hanya akan memperkuat tuduhan mereka. Rahmat mengangguk, meskipun masih tampak gusar. Jadi, kita biarkan saja mereka menyebarkan fitnah ini? Syekh Umar tersenyum. Tidak, kita lawan, tapi dengan akhlak, bukan dengan kebencian. Kita tunjukkan melalui tindakan bahwa kita tetap berada di jalan yang benar. Sementara itu, beberapa orang yang telah terhasut oleh fitnah mulai berkumpul dan berbisik-bisik. Kita harus berhati-hati. Bagaimana kalau benar Syekh Umar telah mengkhianati kita? Ujar seorang pria tua dengan raut cemas. Namun, seorang pemuda bernama Mahfuz yang masih setia kepada Syekh Umar berdiri dan menantang mereka. Kalian berbicara seolah kalian tahu segalanya. Apakah kalian melihat sendiri bahwa Syekh Umar bersekongkol dengan Belanda? Atau kalian hanya mendengar omongan tanpa bukti? Orang-orang mulai terdiam. Mahfuz melanjutkan. Coba pikirkan, jika Syekh Umar memang bersekutu dengan Belanda, mengapa kita masih berjuang? Mengapa mereka masih menyerang kita? Jangan biarkan musuh kita menang dengan cara yang licik. Beberapa orang mulai ragu dengan fitnah yang beredar. Namun, sebagian lainnya masih belum yakin. Di kejauhan, Letnan Karl memperhatikan dari balik pohon dengan seringai puas. Sepertinya rencana kita tidak berjalan semudah yang kukira. Tapi ini belum selesai. Dengan langkah pelan, ia menyelinap kembali ke dalam kegelapan, menyiapkan langkah selanjutnya untuk menghancurkan Syekh Umar dan para pengikutnya. Pagi menjelang, tetapi awan kelabu masih menggantung di langit kampung Sidamukti. Fitnah yang menyebar semakin memecah belah masyarakat. Beberapa warga yang dulu mendukung Syekh Umar kini mulai menjauh. Namun,
Di tengah kebimbangan itu, Syekh Umar tetap tenang. Ia tahu bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Letnan Karl duduk di dalam tenda militernya, menyesap kopi hitam sembari membaca laporan dari mata-matanya. Hasilnya belum seperti yang kita harapkan, Tuan. Seorang serdadu melapor. Masih banyak rakyat yang setia pada Syekh Umar. Letnan Karl menyeringai. Tak masalah. Fitnah adalah seperti racun. Ia bekerja perlahan. Kita hanya perlu memberi sedikit dorongan lagi. Ia lalu mengeluarkan gulungan kertas berisi surat palsu yang seolah-olah ditulis oleh Syekh Umar untuk Belanda. Surat itu berisi pengakuan bahwa Syekh Umar hanya berpura-pura melawan, tetapi sebenarnya ia diam-diam bekerja sama dengan penjajah untuk melemahkan rakyat. Sebarkan surat ini di desa-desa. Pastikan semua orang melihatnya. Tak butuh waktu lama, surat itu ditemukan oleh warga. Kegemparan pun terjadi. Lihat ini. Bukankah ini buktinya? Seru seseorang sambil menunjuk surat tersebut. Beberapa orang mulai marah. Jadi benar selama ini kita sudah ditipu. Namun, Mahfuz dan para murid Syekh Umar tidak tinggal diam. Mereka membawa surat itu kepada Syekh Umar. Guru, ini tuduhan yang sangat keji. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Rahmat. Wajahnya penuh amarah. Syekh Umar membaca surat itu dengan tenang, lalu tersenyum kecil. Mereka telah berusaha dengan sangat keras untuk menjatuhkan kita. Namun, anak-anakku, fitnah selalu meninggalkan jejak. Kita akan membongkar kebohongan ini dengan izin Allah. Dengan kecerdasannya, Syekh Umar menyusun rencana. Ia mengutus Mahfuz dan beberapa santri lainnya untuk mencari tahu siapa yang pertama kali menemukan surat itu. Sementara itu, Rahmat dan Hamdun diperintahkan untuk menyusup ke markas Belanda dan mencari bukti bahwa surat itu adalah rekayasa. Malam itu, Rahmat dan Hamdun berhasil menyelinap ke dalam tenda Letnan Karl. Dengan penuh hati-hati, mereka mencari dokumen yang bisa membuktikan kebohongan ini. Tak lama kemudian, Hamdun menemukan tumpukan surat serupa yang belum disebarkan. Rahmat, lihat ini. Surat-surat ini masih kosong, tetapi tanda tangan Syekh Umar sudah ada. Rahmat terkejut. Ini buktinya. Ayo kita bawa ke desa sebelum mereka menyadarinya. Namun, saat mereka hendak pergi, terdengar suara langkah kaki. Seorang prajurit Belanda masuk dan melihat mereka. Hei, Teriaknya. Rahmat dan Hamdun langsung berlari keluar. Dikejar oleh beberapa serdadu Belanda. Mereka melompat ke sungai dan berenang secepat mungkin ke tepi. Dengan tubuh basah kuyup, mereka berhasil kembali ke desa. Keesokan paginya, Syekh Umar mengumpulkan warga di alun-alun desa. Dengan suara tenang, ia berkata, Wahai saudaraku, aku tidak meminta kalian untuk percaya kepadaku, tetapi aku ingin kalian melihat sendiri bukti kebenaran. Rahmat lalu mengangkat surat-surat kosong bertanda tangan palsu Syekh Umar. Warga mulai berbisik-bisik. Jadi, ini semua hanya rekayasa. Seorang tetua desa memeriksa surat itu dan mengangguk. Tanda tangan ini memang palsu. Lihat, tulisannya tidak seperti tulisan Syekh Umar yang biasa kita lihat. Orang-orang yang sebelumnya termakan fitnah mulai merasa bersalah. Kami telah salah menuduhmu, Syekh. Maafkan kami. Ujar seorang pria tua dengan mata berkaca-kaca. Syekh Umar tersenyum lembut. Allah Maha mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang penting sekarang, kita kembali bersatu. Karena musuh yang sebenarnya bukanlah sesama kita, tetapi mereka yang ingin menghancurkan kita. Warga kembali bersemangat. Fitnah berhasil dipatahkan. Namun, mereka tahu Belanda tidak akan tinggal diam. Di kejauhan, Letnan Karl menggertakkan giginya dengan marah. mereka berhasil membalikkan keadaan. Tapi aku masih punya satu rencana terakhir. Kampung Sidamukti kini telah bersatu kembali di bawah kepemimpinan Syekh Umar. Para pemuda desa berlatih dengan tekun, mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan terakhir dari Belanda.
Semua tahu bahwa Letnan Karl tidak akan tinggal diam setelah rencananya gagal. Malam itu, seorang mata-mata datang dengan kabar mengejutkan. Belanda akan menyerang besok pagi. Mereka datang dengan pasukan besar dan meriam. Warga desa gemetar ketakutan. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Kita hanya punya bambu runcing dan golok. Seru seorang pemuda. Namun, Syekh Umar tetap tenang. Ia memandang langit dan berdoa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian, ia menatap murid-muridnya dan berkata, Kemenangan bukan hanya milik mereka yang memiliki senjata, tetapi bagi mereka yang memiliki iman. Kita akan berjuang dengan keyakinan, dan insya Allah, Allah akan menolong kita. Pagi yang mencekam tiba. Pasukan Belanda datang dengan persenjataan lengkap. Meriam diarahkan ke desa, siap untuk menghancurkan rumah-rumah penduduk. Letnan Karl maju ke depan dan berteriak, Menyerahlah, atau kami akan membakar desa kalian. Syekh Umar berdiri tegak di barisan depan bersama para pemuda desa. Kami tidak akan tunduk pada penjajah. Lebih baik mati dalam kemuliaan daripada hidup dalam kehinaan. Tiba-tiba, Letnan Karl mengangkat tangannya. Tembak mereka. Suara dentuman meriam menggema di udara. Namun, saat tembakan dilepaskan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Asap pekat menyelimuti medan perang, dan ketika kabut mulai menghilang, semua terkejut. Meriam yang mereka tembakkan ternyata tidak mengenai sasaran, tetapi malah berbalik arah dan menghantam pasukan mereka sendiri. Letnan Karl terbelalak. Apa yang terjadi? Ini mustahil. Saat itu, Syekh Umar maju ke tepi laut. Air laut yang sebelumnya tenang tiba-tiba bergejolak. Dengan langkah penuh keyakinan, ia berjalan di atas air. Semua mata terbelalak. Pasukan Belanda yang menyaksikan kejadian itu gemetar ketakutan. Orang itu, dia bukan manusia biasa. Seru seorang serdadu Belanda dengan wajah pucat. Syekh Umar mengangkat tangan ke langit dan berdoa, Ya Allah, berikanlah pertolongan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang beriman. Tiba-tiba, ombak besar datang dari arah laut, menggulung pasukan Belanda yang berada di tepi pantai. Banyak dari mereka terseret ke dalam laut, sementara sebagian lainnya melarikan diri dengan ketakutan. Letnan Karl yang masih berdiri dengan tubuh gemetar mencoba melarikan diri, tetapi Rahmat dan Hamdun berhasil menangkapnya. Tidak ada tempat bagimu di sini. Letnan Karl, kau harus mempertanggungjawabkan kejahatanmu. Dengan kekalahan Belanda, Kampung Sidamukti akhirnya terbebas dari ancaman penjajahan. Warga desa sujud syukur, menyadari bahwa pertolongan Allah datang dengan cara yang tak terduga. Di tepi pantai, Syekh Umar berdiri dengan tenang, menatap laut yang kembali damai. Ia lalu mengangkat tangan dan berdoa, Ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Kami hanya hamba-Mu yang lemah, dan Engkau telah memberikan pertolongan-Mu. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan. Jauhkanlah kami dari fitnah dunia, dan jadikanlah perjuangan ini sebagai wasilah untuk memperoleh ridha-Mu. Amin. Seluruh warga mengaminkan doa tersebut dengan penuh haru. Mereka tahu bahwa kemenangan ini bukan karena kekuatan mereka semata, tetapi karena pertolongan dari Allah yang Maha Kuasa. Tahun-tahun berlalu, namun kisah Syekh Umar tetap dikenang oleh generasi berikutnya. Pesantren Al-Huda semakin berkembang, menjadi tempat bagi para pemuda untuk belajar ilmu agama dan semangat perjuangan. Di satu sudut desa, seorang anak kecil bertanya kepada kakeknya, Kakek, benarkah Syekh Umar bisa berjalan di atas air? Sang kakek tersenyum dan menjawab, Nak, keajaiban bukan karena Syekh Umar sendiri, tetapi karena keimanan yang teguh kepada Allah. Jika kau memiliki keyakinan yang kuat, maka pertolongan Allah akan datang dengan cara yang tak pernah kita duga. Anak itu mengangguk penuh kagum, sementara burung-burung berterbangan di atas laut yang tenang, seolah menjadi saksi atas keajaiban yang pernah terjadi di Kampung Sidamukti. Tamat.